Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Kapadihi Mahrus dan Ning Zela Hasina Zamzami dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Ramli beserta asatiz wa asatizah pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ilmi Ma'arif di Kecamatan Senyerang. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua Tengganai, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mobil khusus anak-anak kita yang baru selesai di wisuda, yang sudah menyelesaikan tahfiz Qur'annya, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 30 juz. Kami atas nama pemerintah daerah dan bupati, sekaligus juga karena kami juga ada Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat bersama Gus Ramli, yang ini adalah bagian dari upaya kami ingin menjadikan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini semua, ya, tidak, saya tidak menyatakan semua hafal Quran, tidak, minimal semua anak-anak kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak ada yang tidak bisa baca Quran, ya, semua wajib bisa baca Quran. Nah, coba tadi ibu-ibu lihat, ya, anaknya sudah hafal Quran, ya, begitu haru, ya, sedih kita, menetes air mata kita melihat dan menyaksikan ibu-ibu punya anak-anak, bapak-bapak, ya, punya anaknya yang sudah wisuda tahfiz Al-Quran. Luar biasa, Bapak sekalian. Itu namanya anak waladun salihun, anak yang saleh yang akan mendoakan kita, ibu-ibu sekalian. Yang hafal Quran tadi, ibu-ibu, itu tidak ada nilainya. Kalau tadi saya sampaikan juga di Sungai Rambai, kalau ibu-ibu punya sawit 5 hektar, biar ibu-ibu 5 sawit, punya sawit 5 hektar, suami, ya, dibandingkan anak yang hafal Quran. Kalau yang hafal Quran ini, ibu-ibu, tidak hanya di dunia, ketika ibu-ibu meninggal dunia pun pahalanya ngalir ke ibu, ya. Nah, maka ibu-ibu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita, ya, semuanya mudah-mudahan nanti di Kecamatan Senyerang ini, ya, yang mudah-mudahan bisa dididik di Pondok Pesantren Manbaul Ilmi Ma'arif oleh Gus Ramli beserta seluruh para guru-guru kita yang ada di sini. Harapannya semoga semua anak-anak kita, mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, nanti aliyah, ya, semuanya bisa baca Quran, ya. Nah, kalau sudah baca Quran itu, ibu-ibu, berebut nanti yang bapak-bapak ini ngambil penantu, bahkan ada yang tak ngambil bini dua, ya. Artinya anak kita semakin baik, semakin berkualitas, dan insya Allah menjadi amal jariah kita semua. Dan kita semuanya ini, ibu sekalian, meninggalkan zuriat, keturunan, anak-anak yang saleh dan salehah, ya. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Nah, lalu yang kedua, tentu
Bapak Ibu sekalian, ya, pendidikan tidak hanya anak-anak kita diserahkan di pondok, ada perhatian orang tua, ya, ada bimbingan dari orang tua di rumah maupun nanti di lingkungan. Dan kami Bapak Ibu sekalian juga di Senyerang ini, ya, karena pemerintah, ya, kita juga sudah memperbaiki beberapa bangunan kelas, ya, yang di depan ini saya bilang kasihan punya Pak Kiai, lebih bagus SD di depan, ya. Saya bilang nanti insya Allah lewat Pak Kesra, mudah-mudahan nanti kita upayakan semaksimal mungkin, ya, sehingga tempat-tempat pendidikan itu bisa sama baiknya, tidak hanya di SD, juga di ibtidaiyah, ya, tidak hanya di SMP, juga di sanawiyah atau di pondok-pondok pesantren. Nah, terus terang saja Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah memperbaiki sekolah-sekolah yang layak untuk dinikmati oleh anak-anak kita, sehingga mereka bisa menikmati pendidikan, ya, pendidikan dasar dan selanjutnya, ya. Dan alhamdulillah dananya juga cukup besar yang kita gelontorkan untuk bangun infrastruktur yang berkaitan dengan sekolah baik SD maupun SMP. Nah, tanpa terkecuali juga pondok-pondok yang ada di Senyerang. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tentu tidak cukup sampai di situ. Pembangunan infrastruktur juga kita bangun Bapak sekalian. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu saya tidak bisa lewat depan sini, Pak, ya, sampai ke Pepayang itu stop saya di situ. Dan alhamdulillah hari ini ibu-ibu sudah merasakan, ya, jalan di depan pondok kita ini juga sudah bagus, ya. Kira-kira mau dilanjutkan lagi apa tidak tuh, Bu? Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya sudah bilang sama Gus Ramdi, mudah-mudahan nanti dari situ terus, Bu, sini sudah sampai ke Sungai Landa, ya. Nanti yang di Kepayang kami perbaiki, Pak. Ini tadi saya bersama Kadis PU, ya, dari Kepayang sampai ke Sungai Rambai. Nanti mudah-mudahan anak-anak yang di Sungai Rambai bisa pondok di sini. Itu ibu-ibu tadi kami sudah jalan program pembangunannya, itu kurang lebih hampir 5 miliar, Pak. Kita membangun jalan sehingga nanti anak-anak kita mudah ke pondok pesantren di sini. Nah, berkaitan dengan kebun-kebun bapak-bapak sekalian yang sering tenggelam, ya, ini sudah kita perbaiki. Tadi sudah sampai di masjid, ya, eskavatornya kurang lebih 8 kilo. Kita memperbaiki normalisasi sungai, ya. Mudah-mudahan air pasang atau nanti hujan lebat dan sebagainya, mudah-mudahan nanti kebun-kebunnya tidak tenggelam lagi, ya. Nah, kalau nanti ada Bapak Ibu sekalian, ini ada calon anggota dewan terpilih ada di sini, Lukas ada, ya. Nah, nanti ada Lukas, ya, nanti Bapak Ibu sampaikan, insya Allah kita akan mengirimkan amfibinya untuk menormalisasi sungai. Mudah-mudahan kebun-kebun bapak-bapak sekalian insya Allah semakin baik dan buahnya juga semakin banyak. Nah, kalau sudah berbuah kebunnya, jangan lupa anaknya dimasukkan ke pesantren sini, Pak, ya, masukkan ke pesantren. Jadi kalau dia pagi SD, nah sore ke madrasah, ya, supaya anak kita punya landasan yang kuat, agamanya yang kuat, ya. Karena kalau tidak punya landasan yang kuat, agama yang kuat, maka kita nanti akan melahirkan, mewariskan generasi yang lemah, ya, yang tidak bisa kita andalkan, ya, baik ilmu pengetahuan maupun fondasi ilmu agama, ya, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang anaknya hari ini di wisuda, ya. Tadi sudah ada Pak Kiai, Pak Gus Ramli mengatakan ada yang 6 bulan sudah hafal 8 juz, ya. Nah, 6 bulan ibu-ibu yang dari tebing tadi, 6 bulan sudah hafal 10 juz. Saya ingat hadis Nabi, "Man kana alaisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi." Jadi kalau
seseorang itu di tenggorokannya ini tidak ada ayat Al-Quran, tidak pernah baca Quran, apalagi tidak ada yang hafal satupun ayat Al-Quran, maka itu seperti rumah yang mau roboh. Nanti ibu-ibu balik, kalau di rumah tuh sikok pun tidak bisa baca Quran, nah ini rumah nak roboh ya. Rumah, kalau bahasa Banjarnya rumah uyuh, ibu-ibu ya. Kalau bahasa Melayunya apa? Hah? Nak roboh lah ya dah. Nah itu kalau baitul kharbi seperti rumah yang mau roboh. Nah mudah-mudahan baik sekalian bersyukur kepada Allah SWT, anak-anak kita sudah wisuda dan sebahagian sudah hafal Al-Quran, dan terus tingkatkan karena sebentar lagi baik sekalian kita menghadapi musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten di bulan akhir Agustus, tepatnya di Kecamatan Rendah Mendalu. Nanti dari situ siapa yang dapat juara itu nanti yang akan mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat tingkat Provinsi Jambi yang akan diadakan di Kota Madia Sungai Penuh Kerinci. Nah nanti ibu-ibu mudah-mudahan dari sini ada yang mewakili tahfiz ya Al-Quran, mudah-mudahan nanti bisa menang di Provinsi Jambi seperti tahun lalu. Ya, saya mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang diadakan di Kalimantan Selatan kemarin. Saya ikut, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita dari Tanjung Jabung Barat kurang lebih kemarin ada 18 yang mewakili Provinsi Jambi. Nah harapan kami mudah-mudahan dari sini nanti menjadi bibit kita ya dalam rangka mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Dan tidak cukup sampai di situ Pak ya, kita sekarang ini kekurangan mufassir ya, mufassir dan mufassirah Al-Quran, tafsir Al-Quran baik bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah ini yang masih kurang ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang sudah tahfiz Al-Quran ya bisa belajar tafsir, kemudian juga belajar bahasa asing. Di samping bahasa Arab juga bahasa Inggris. Jadi dua bahasa itu nanti dilombakan pada musabaqah tilawatul Quran tingkat Provinsi Jambi, sekaligus juga nanti mewakili di tingkat nasional dalam kategori mufassir Al-Quran baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah kita sudah punya dua, yang bahasa Arab dan bahasa Inggris kemarin masih harapan 1, harapan 3 dan harapan 2. Nah mudah-mudahan ke depan bisa dapat juara ya, yang bisa mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon doanya semoga diberi kesehatan lahir dan batin ya, beri kekuatan sehingga kami bisa bersama-sama kita semua dalam rangka membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.